Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa jenis kontrak yang ada di dalam Perlem yang kemudian kita secara resumenya bisa kita lihat bahwa baik di barang, di konstruksi, di konsultan non-konstruksi, terintegrasi ini bisa menggunakan lamsam. Lalu yang harga satuan ada di barang, ada yang waktu penugasan ini kaitan dengan konsultan tentu saja ya. Gabungan bisa, kemudian putar kunci ini hanya untuk yang konstruksi tadi. Biaya plus imbalan, Bapak sekalian, ini memang jenis kontrak yang baru, cost plus fee kalau dalam bahasa Inggrisnya, di mana ini adalah jenis kontrak yang hanya dapat digunakan untuk penanganan darurat, di mana pengadaan itu berupa barang atau jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian soal kontrak payung. Jadi kontrak payung ini hal-hal yang menurut kami sangat membantu Bapak Ibu sekalian ke depan untuk mempercepat proses sekaligus mengefisienkan proses juga. Dimana kalau kita punya pekerjaan yang kemudian cukup rutin ya, kita bisa membuat satu kontrak payung. Dimana dengan kontrak payung yang berikutnya adalah PPK tinggal melakukan pemesanan. Nah, Bapak sekalian, ini sangat bermanfaat terutama untuk jenis-jenis pengadaan yang sifatnya rutin gitu ya. Bisa berbentuk misalkan untuk cleaning service, jasa pengamanan. Kalau Bapak Ibu misalkan mengelola gedung yang banyak, maka sebetulnya Bapak Ibu bisa bikin kontrak payung. Sehingga nanti pada tahun berikutnya itu bisa tinggal kontrak saja karena sudah ada proses pemilihan melalui proses kontrak payung. Nah, ini memang tantangan bagi kami di LKPP. Kita memang berencana menyusun model dokumen untuk kontrak payung, Bapak sekalian. Setelah kegiatan sosialisasi ini selesai, kita akan kejar juga model dokumen kontrak payung karena ini juga bagian dari strategi kita agar proses pengadaan ke depan harus jauh lebih mudah, lebih cepat, lebih murah dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam proses persiapan pemilihan ini ada bagian ketika kita melakukan proses review dokumen. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, sesuai amanatnya bahwa di pasal 65, 66 dan seterusnya terkait dengan penyusunan spesifikasi teknis ya. Itu kita pastikan memang soal TKDN, soal SNI, soal paket ini diperuntukkan usaha kecil dan seterusnya. Kemarin bagi Bapak Ibu yang hadir mengikuti sosialisasi Perlem tentang toko daring dan katalog, mungkin juga mendengarkan bahwa saat ini LKPP juga mendorong agar memang produk-produk yang ada di katalog ini dihususkan kepada produk-produk yang dalam negeri. Sehingga memang kemudian variasinya akan lebih sedikit ya. Nah, itu salah satu strategi kita dalam konteks mempercepat penggunaan produk dalam negeri di konteksnya katalog maupun di toko daring. Tentu di luar toko daring dan katalog, kita memang Bapak Ibu sekalian yang harus memperhatikan itu supaya terkait dengan TKDN, terkait dengan SNI, terkait dengan usaha mikro kecil, terkait dengan produk ramah lingkungan, ini juga penting diperhatikan. Nah, ini juga yang ramah lingkungan rencananya kita mau dorong ke toko daring dan katalog. Nah, yang berikut Bapak Ibu sekalian soal persyaratan kualifikasi. Ya, kita tahu ada persyaratan administrasi atau legalitas ya, seperti biasa izin usaha. Nah, hari ini kemarin minggu lalu kita diskusi dengan teman-teman BKPM, OSS, di mana ke depan akan seluruhnya menggunakan sistem OSS ya, di mana nanti produknya bukan lagi SIUP, tetapi NIB gitu ya. Bahkan Kementerian PU sendiri sudah berkirim surat kepada BKPM agar SIUJK dilebur menjadi NIB. Ini artinya Bapak Ibu sekalian memang kita ke depan punya perizinan yang lebih standar ya, yang lebih standar.
Nah, khusus untuk yang konstruksi, selama ini Bapak Ibu di konstruksi itu ada yang namanya sisa kemampuan keuangan atau syarat kualifikasi keuangan, di mana SKN itu dari neraca tahun 2020 kalau kasus kita sekarang Desember, lalu dikurangi dengan paket-paket yang sedang dikerjakan saat ini, ya sehingga itulah yang disebut dengan SKN. Tetapi kita melihat bahwa SKN itu kan ingin menggambarkan terkait dengan aspek permodalan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kita bicara aspek permodalan, apalagi bagi pelaku usaha banyak sumbernya. Bisa memang kemudian kontraknya itu disampaikan ke bank, diajukan dapat cair gitu ya. Yang kedua, belum fintech, belum uang muka tadi yang memang diberikan oleh PPK. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan aspek permodalan, kita tahu bahwa bisa saja pada pertengahan antara Januari ke Juli ini bank mendapatkan pinjaman gitu ya. Pinjaman dari bank nasional atau bank luar negeri mungkin, yang itu kemudian malah tidak tergambarkan dari neraca yang tahun lalu yang bulan Desember. Oleh karena itu Bapak sekalian, memang kemudian kita melihat bahwa syarat kualifikasi keuangan ini dirasakan tidak perlu, sehingga di dalam Perlem 12 ini tidak disyaratkan. Nah, yang berikut yang terkait dengan legalitas, kita tambahkan lagi selain soal tadi NIB, kemudian soal perpajakan Bapak sekalian. Jadi kali ini kalau kita bicara kemarin, di dalam Perlem 9 atau Permen PU nomor 14 kita mensyaratkan kan NPWP dan SPT ya. Sekarang kita syaratkan adalah bahwa penyedia itu harus punya status valid keterangan wajib pajak, namanya KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Ini kalau memang sikap sistem informasi kinerja penyedia ini sudah final berintegrasi dengan perpajakan, maka itu bisa dilihat sebetulnya apakah penyedia itu sudah valid pajak atau belum. Kalau ini sudah final. Tapi kalau misalkan belum final integrasinya, maka Bapak Ibu bisa juga langsung masuk ke DJP online, memasukkan nomor NPWP perusahaan atau penyedia yang bersangkutan, kita akan tahu bahwa yang bersangkutan itu memang valid keterangan pajak atau tidak. Jadi itu dengan mudahnya kita periksa, baik melalui tadi integrasi, kalau memang sudah integrasi rasanya harusnya lebih mudah muncul ya, tanpa harus melihat NPWP. Tapi kalaupun memang belum, ya apa boleh buat, kita bisa masuk ke DJP online untuk mengetikkan NPWP, dan kita akan melihat bahwa penyedia itu valid enggak terkait dengan aspek perpajakannya. Nah, yang berikut perorangan. Bapak sekalian, kita tahu bahwa pelaku usaha kalau catatan di Kementerian Koperasi UKM itu sekitar 62 jutaan ya. Kalau catatan yang sering mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui catatan Kemenkeu sekitar 12 juta. Tapi kalau kita cek data pelaku usaha atau penyedia yang masuk di dalam sikap, ya sekitar 400 ribuan gitu ya. Nah, kita melihat memang salah satu sektor usaha kecil ini kan umumnya berupa perorangan ya. Jadi perorangan. Nah, sebetulnya kan kalau kita bicara di bisnis online, banyak yang penyedia-penyedia atau memang yang merchant perorangan, dan itu biasa saja gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga di dalam Perlem 12 ini memberikan satu kesempatan kepada penyedia perorangan untuk berkiprah di pengadaan barang jasa pemerintah. Barangkali kalau kita bicara terkait dengan konsultan perorangan, orang sudah biasa. Tapi ketika bicara tentang suplai ATK, suplai yang lain, orang masih ragu rasa-rasanya. Dan kami sudah koordinasi dengan teman-teman BKPM bahwa perorangan juga mendapatkan izin berupa NIB ya, mereka tinggal daftar secara online saja gitu ya kepada OSS, sehingga akan diterbitkan NIB-nya untuk perorangan. Ini yang terus kita dorong perorangan supaya memang ekonomi ini berputar
lebih cepat gitu ya, dan kita ingin sekali menyederhanakan persyaratan bagi perorangan. Jadi harapan kami memang tidak ada keraguan kalau Bapak Ibu berkontrak nanti dengan penyedia perorangan. Nah, yang berikut yang kita coba atur adalah soal KSO. Nah, KSO ini perspektif dari sisi penyedia ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mereka merasa bahwa untuk mendapatkan paket dan kemudian nanti ketika menjadi pemenang dan melaksanakan pekerjaan tidak sanggup sendiri, maka mereka boleh melakukan KSO, kerjasama operasi ya. Tentu kalau di konstruksi memang khususnya di pekerjaan konstruksi ini punya aturan yang lebih ketat. Kenapa? Karena di konstruksi ini perlu ada satu kesetaraan dari kualifikasi. Maka kemudian kalau di konstruksi ya konsorsium atau KSO ini besar dengan besar, menengah dengan besar, atau besar dengan menengah, menengah dengan kecil. Jadi memang dia atur satu tingkat di bawah gitu ya di konstruksi. Nah kemudian demikian yang non konstruksi, karena non konstruksi kita tidak memecah menjadi menengah dan besar, kita hanya mengenal kecil dan non kecil. Jadi di dalam konsorsium untuk yang non konstruksi baik itu barang, konsultan non konstruksi maupun jasa lainnya, maka dimungkinkan mereka melakukan KSO itu antara non kecil dengan yang kecil. Jadi memang ini karena non kecilnya terdiri dari dua bagian, tentu kita bebaskan. Artinya boleh saja perusahaan yang punya status besar yang notabene non kecil lalu kemudian melakukan KSO dengan kecil. Catatan pentingnya adalah bahwa kalau perusahaan itu melakukan KSO, maka yang lead firmnya, yang menjadi pemimpin perusahaan itu harus punya kualifikasi yang lebih tinggi atau setingkat dengan anggota KSO. Jangan kemudian nanti malah pemimpinnya KSO kecil misalkan gitu ya, lalu yang anggota KSO-nya non kecil, kebalik. Jadi harus satu tingkat atau sama dengan yang dipimpinnya. Nah, dalam kaitan dengan ini, Bapak sekalian, ini memang sengaja kita atur itu supaya nanti jangan tadi sekali lagi perusahaan yang non kecil ini hanya dipakai pajangan nama saja, padahal sebetulnya yang mengerjakan yang kecil. Itu yang tidak inginkan. Oleh karena itu memang diatur supaya lead firmnya, pemimpin dari KSO ini harus tingkat atau lebih tinggi dari yang yang dipimpinnya. Nah ini kaitan dengan KSO memang kita atur jumlahnya ya, yang sederhana ya 3, yang kompleks bisa 5. Oke. Baik, yang berikutnya ini terkait dengan persyaratan teknis, khusus kualifikasi teknis, di mana poin pentingnya dari persyaratan ini untuk barang jasa lainnya, kita memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang baru berdiri. Yang baru berdiri 3 tahun atau kurang dan belum memiliki pengalaman. Maka dalam kaitan ini mereka atau perusahaan atau penyedia itu boleh ikut, misalkan ikut tender gitu ya, untuk yang nilai paket sampai dengan 2,5 M. Jadi memang kita berikan kesempatan kepada pelaku usaha baru yang punya pengalaman untuk ikut tender. Hanya dibatasi ya sampai dengan 2,5 M saja untuk barang garis miring jasa lainnya. Sementara untuk yang non konsultan konstruksi kurang lebih sama, hanya besarannya itu tidak lebih dari 1 M. Jadi perusahaan yang belum pengalaman tetapi dia baru berdiri, maka kemudian dia boleh ikut paket pengadaan dengan batasan maksimum paket tersebut adalah 1 M. Nah, sementara yang konsultan konstruksi ada persyaratan terkait dengan pengalaman sama juga ya, di mana untuk yang konsultan konstruksi pun memberikan kesempatan kepada perusahaan yang baru berdiri yang belum punya pengalaman.
Demikian pula untuk yang pekerjaan konstruksi, Bapak sekalian, kita memberikan kesempatan juga kepada perusahaan yang baru dan kemudian kita menghitung juga sisa kemampuan paket ya, di mana kaitan ini juga kita menghitung jumlah paket yang bisa dikerjakan oleh usaha kecil 5, untuk yang besar menengah itu adalah 6 atau 1,2 N. N adalah jumlah paket yang terbanyak yang pernah dikerjakan bersamaan oleh penyedia yang bersangkutan. Jadi misalkan ada perusahaan skalanya besar pernah mengerjakan 30 paket, ya berarti 1,2 kali 30 itulah jumlah paket total kemampuan paket dari penyedia yang bersangkutan. Nah, yang berikut terkait dengan soal sertifikat, ya ini sertifikat kompetensi kerja ya sesuai dengan PP 5 tahun 2021 yang memang mensyaratkan untuk bidang konstruksi harus punya sertifikat kompetensi kerja. Yang berikut untuk yang perorangan, Bapak sekalian, jadi kalau tadi di perusahaan atau penyedia yang perusahaan itu boleh tanpa pengalaman, kalau dia baru berdiri, kita untuk perorangan harus punya pengalaman. Kita nggak mau kemudian perorangan nggak punya pengalaman, gimana ceritanya gitu ya, karena dia akan maju di dirinya sendiri. Oleh karena itu memang persyaratan kita harus punya pengalaman dalam kurun paling tidak satu kali pekerjaan dalam kurun 4 tahun terakhir gitu ya. Nah ini menjadi catatan penting kita. Selain tentu yang berikutnya adalah memiliki tempat atau lokasi usaha. Kita ingin pastikan bahwa pelaku perorangan ini punya kantor atau punya tempat usaha yang memang bisa kita cek gitu ya, apakah memang dia benar atau tidak gitu ya. Nah, yang berikut untuk konsultan perorangan konstruksi yang non konstruksi, kita mengenal istilahnya sekarang klasifikasi ya, dan kemudian juga sertifikat kompetensi kalau untuk yang konstruksi sesuai dengan PP 5 tahun 2021, sementara kalau kita bicara di non konstruksi memang sertifikatnya beragam Bapak sekalian ya. Jadi sertifikatnya bisa sertifikat yang diterbitkan sesuai dengan bidang masing-masing di luar yang non konstruksi gitu ya. Nah, Bapak sekalian, ini yang sering banyak pertanyaan kepada kita soal penambahan. Jadi ini memang kita ubah, kalau sebelumnya yang namanya penambahan persyaratan, ini kita bicara yang konstruksi ya, pekerjaan konstruksi, bukan pekerjaan konstruksi terintegrasi nih ceritanya. Jadi ini hanya bicara tentang yang konstruksi saja. Jadi kita memang menghilangkan satu persyaratan di mana selama ini kalau penambahan itu harus oleh pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi pratama. Nah, poin kita adalah dimungkinkan Bapak Ibu sekalian menambah. Sekali lagi menambah ya, bukan mengobrak-ngabrik atau mengubah dari seluruh tatanan proses yang sudah ditentukan dalam Perlem 12 gitu ya. Tapi dengan catatan bahwa penambahan itu dimungkinkan, tetapi bahwa penambahan itu janganlah kemudian bertentangan dengan prinsip pengadaan. Artinya upaya untuk menghambat atau menghilangkan persaingan, karena itu nanti konsekuensinya ada di bagian proses belakangnya. Yang jelas bahwa penambahan itu jangan pernah punya pikiran untuk supaya saya bisa memenangkan penyedia tertentu dan seterusnya. Jadi ini harus sejalan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan yang berlaku. Baik. Yang berikut adalah metode evaluasi pengadaan. Bapak Ibu sekalian, jangan kaget kalau kita melihat di dalam pekerjaan konstruksi ini, konstruksi ya, bukan konstruksi terintegrasi, kita hanya mengenal istilah evaluasi biaya terendah. Jadi sistem nilai sudah dihilangkan dari Perlem 12 ini. Karena berdasarkan data masukan ke kami, konsultasi yang masuk juga ke LKPP, sistem nilai ini banyak yang disalahgunakan.
Belum lagi kemudian ukuran penilaiannya tidak begitu objektif, sehingga kemudian dirasakan banyak kasus yang masuk ke kita yang disebabkan juga oleh sistem nilai. Oleh karena itu, Bapak sekalian, untuk pekerjaan konstruksi kita hanya mengenal evaluasi biaya atau harga terendah. Di dalamnya nanti akan ada dua pilihan. Pertama adalah harga terendah seperti biasa. Yang kedua adalah harga dengan ambang batas. Artinya Bapak Ibu masih menggunakan harga terendah, tetapi Bapak Ibu menentukan ambang batas teknisnya. Sehingga memang dengan metode yang seperti tadi akan lebih dijamin aspek kualitas dari pekerjaan tersebut, karena memang ada ambang batas penilaian penawaran teknisnya. Ini yang saya kira sangat drastis Bapak sekalian di dalam kaitan dengan Perlem 12. Adapun kemudian yang untuk untuk yang lain-lain masih ada yang namanya sistem nilai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang upaya kita bahwa kita sudah familiar sekali menggunakan SPSE, di mana bisa diakses selama 24 jam penuh, dan mungkin Bapak Ibu juga entah PPK, entah KPA, entah PA atau Pokja ini punya keinginan untuk mengakselerasi proses pengadaan. Oleh karena itu kita fasilitasi melalui Perlem 12 ini bahwa yang namanya penetapan proses pemilihan itu menggunakan hari kalender. Menggunakan hari kalender. Hanya batas akhir, misalkan upload penawaran, itu tetap dilakukan harus hari kerja. Ya. Ini tujuannya sekali lagi untuk meringkas. Misalkan Pokja pengen lebih cepat gitu ya, silahkan, nggak apa-apa, asal tidak mengurangi haknya penyedia. Yang penting adalah silahkan diatur jadwalnya. Bapak Ibu boleh menggunakan hari kalender sebagai hitungan dari pemasukan penawaran, hitungan untuk kemudian sanggahan dan seterusnya. Yang jelas bahwa ujung hari dari jadwal itu adalah hari kerja. Misalkan upload dokumen penawaran, ujungnya harus hari kerja. Sanggahan harus hari kerja ujungnya. Sanggah banding dan seterusnya itu juga harus hari kerja ujungnya. Ini kira-kira untuk bayangan. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, kalau selama ini bahwa pemasukan penawaran itu, pendaftaran itu harus dilakukan 1 hari sebelum. Nah, ternyata setelah kita evaluasi, memang ada kemungkinan penyedia itu baru tahu di hari terakhir ketika pengumuman. Ya, misalkan ya, Bapak sekalian, nilai paketnya di bawah 10 M konstruksi, bisa saja kemudian dia ngebut sehari sebelum. Jadi bisa saja kemudian dia daftar langsung upload penawaran. Nah, ini Bapak sekalian, kita berikan kesempatan kepada mereka supaya tidak kehilangan haknya untuk memasukkan penawaran walaupun pendaftarannya berbarengan dengan hari terakhir pemasukan atau upload dokumen penawaran. Nah, di dalam peraturan LKPP nomor 12 2021 ini perubahan atau penambahan yang kita lakukan ya di dalam kualifikasi ya, khususnya dalam tahapan prakualifikasi. Di sini kita meminta untuk teman-teman Pokmil ya agar dapat melakukan konfirmasi status wajib pajak ya. KSWP-nya itu harus dilakukan. Nah, ini teman-teman Pokmil bisa melihat atau mencek dari situs web resmi DJP Dirjen Pajak ya. Jadi djponline.pajak.go.id. Nah, selanjutnya ya, lanjut saja. Ya. Nah, selanjutnya di sini untuk prakualifikasi gagal yang kita lakukan sedikit penambahan di dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 di sini adalah ketika
apa namanya, penyebab dari prakualifikasi gagal itu yaitu adalah evaluasi yang dilakukan itu tidak sesuai, ya. Jadi tidak sesuai apa yang tercantum di dalam dokumen kualifikasi. Nah, lalu juga di situ ketika diketahui oh ternyata ada kesalahan dalam melakukan evaluasi dokumen kualifikasinya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, tindak lanjutnya apa? Nah, di sini teman-teman bisa melakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi ulang. Nah, lalu di dalam ketika ditemukan bahwa oh ternyata seluruh data kualifikasi itu tidak dapat diunduh gitu ya. Nah, ini kan apa namanya sangat merugikan apa namanya si pesertanya ya kan. Nah, jadi tindak lanjutnya itu ya dapat apa namanya si peserta itu dapat melakukan penyampaian dokumen kualifikasi ulang. Lalu selanjutnya setelah pemberian waktu perpanjangan, lalu tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi. Nah, terus penyebab berikutnya juga ternyata peserta yang lulus prakualifikasi itu kurang dari 3. Nah, lalu terjadi kesalahan dokumen kualifikasi sampai dengan terjadinya penyimpangan terhadap peraturan pengadaan barang jasa ya. Baik itu dari perpresnya maupun sampai aturan turunannya ternyata terjadi adanya penyimpangan. Nah, poin-poin tersebut tindak lanjutnya adalah dapat dilakukan prakualifikasi ulang. Nah, inilah apa namanya contoh-contoh ketika terjadinya prakualifikasi gagal. Lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam e-reverse auction ya. Jadi e-reverse auction ini adalah tindak lanjut dari tender ya, tindak lanjut dari tender yang menghasilkan apa namanya yang hanya terdapat 2 penawaran ya, 2 penawaran yang masuk, lalu tapi kedua penawaran ini lulus evaluasi teknis dan dikompetisikan kembali. Nah, caranya seperti apa? Ya caranya itu dengan menyampaikan penawaran harga apa namanya bisa lebih dari 1 kali ya. Dan di sini penyampaian penawaran harganya ini adalah penawaran harga yang lebih rendah dari penawaran sebelumnya. Ya, jadi ini untuk e-reverse auction. Nah, implementasi e-reverse auction ini tidak applicable untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi ya. Jadi karena apa namanya di dalam apa namanya penyampaian penawaran yang berulang itu kan ini ibarat kata mana yang lebih rendah gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita terapkan di dalam pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi itu sangat kurang efektif. Nah, di dalam peraturan LKPP nomor 12 2021 ini, nah ini kami juga membatasi terkait dengan waktu pelaksanaan e-reverse auction tersebut ya. Nah, jadi ini kami membatasi paling cepat ya, paling cepat 60 menit gitu. Nah, karena dari evaluasi yang kami dapatkan, nah ini teman-teman ketika melakukan e-reverse auction malah apa ya jadi cepet-cepetan gitu ya, jadi kadangkala malah merugikan si pesertanya gitu. Jadi kami membatasi paling cepat 60 menit ya, jadi supaya lebih seragam lah ya. Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke dalam tender seleksi gagal ya. Jadi kalau penyebab dari tender seleksi gagal apa namanya jika terjadi kesalahan dalam proses evaluasi penawaran, lalu ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau adanya tidak kesesuaian dengan Perpres 1621 dan perubahannya gitu. Lalu tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran, tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, seluruh peserta terlibat dalam KKN, ya kan, lalu tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan. Nah, ini menyebabkan apa namanya bisa menyebabkan tender seleksi gagal. Dan follow up-nya apa? Tindak lanjutnya apa? Nah, kalau dia
terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran, nah ini tindak lanjutnya adalah evaluasi penawaran ulang, ya, dan dinyatakan oleh si Pokmilnya. Tapi kalau tadi ya terjadi kesalahan dokumen pemilihan sampai adanya seluruh peserta ternyata diketahui terlibat KKN, ya kan? Nah, sampai dengan apa namanya tidak menjalankan prosedur berdasarkan dokumen pemilihan. Nah, ini tindak lanjutnya adalah tender seleksi ulang. Nah, kalau dia penyebabnya ternyata si Pokmilnya ini terlibat KKN juga, lalu PAKPA menyetujui penolakan PPK ya atas hasil pemilihan. Lalu, nah ini follow up-nya adalah tender seleksi ulang atau evaluasi penawaran ulang, ya. Itu dia. Nah, kalau misalkan apa namanya ternyata si PAKPA itu menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan ya dari hasil pemilihan tersebut, atau ternyata si PAKPA-nya melihat apa namanya adanya apa namanya penyimpangan misalkan seperti itu gitu kan ya. Nah, untuk nilai pagu anggaran di paling sedikit di atas 100 miliar. Nah, ini dinyatakan oleh si PAKPA dan follow up-nya adalah tender atau seleksi ulang, atau bisa juga dilakukan dengan evaluasi penawaran ulang. Nah, ini dia dari selanjutnya kita masuk ke dalam proses tahapan selanjutnya, yaitu di pelaksanaan kontrak, ya. Nah, ini untuk pelaksanaan kontrak teman-teman perhatikan tadi juga apa namanya untuk pekerjaan konstruksi ya. Nah, ini kita ada lakukan penghapusan satu tahapan, yaitu rapat persiapan penunjukan penyedia. Ya, jadi kalau diperhatikan setelah dilakukan review laporan hasil pemilihan penyedia, nah ini langsung dilakukan penetapan SPPBJ. Ya, jadi tidak ada lagi rapat persiapan penunjukan penyedia. Ya, langsung penetapan SPPBJ, langsung setelah itu lari ke dalam tahapan rapat persiapan penandatanganan kontrak. Ya. Nah, lalu dilakukan penandatanganan kontrak, selanjutnya penyerahan lokasi kerja dan personil, lalu penerbitan SPMK dan SPP. Nah, ini proses dari sedikit perubahan yang kita lakukan dalam tahapan pengadaan pekerjaan konstruksi. Lanjut. Nah, ini selanjutnya untuk rapat persiapan penandatanganan kontrak. Poinnya adalah di sini ketika dalam rapat persiapan tersebut ditemukan adanya keganjilan-keganjilan gitu kan ya. Nah, terus si penyedia itu ternyata tidak memenuhi ketentuan dalam rapat persiapan ya. Nah, itu bisa membatalkan SPPBJ. Ya, jadi SPPBJ dapat dibatalkan ya. Dan si pejabat penandatangan kontrak itu dapat menunjuk pemenang cadangannya. Ya, jadi kalau ada pemenang cadangan 1 atau cadangan 2, nah cadangan 1 itu bisa naik jadi si pemenangnya. Lanjut. Nah, untuk penyerahan lokasi kerja dan personil di sini yang pertama ya harus dituangkan dalam berita acara peninjauan lokasi kerja. Ya, nah yang kedua poin berikutnya di sini adalah dalam hal penyerahan personil itu dia harus menyampaikan bukti sertifikat kompetensi kerja ya. Kalau di Perlem kita itu masih menyebutkan SKA SKT ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi kalau misalkan di dalam pengadaan pekerjaan konstruksi, berarti kita merujuk kepada peraturan perundang-undangan jasa konstruksi. Nah, dalam hal tidak dapat menunjukkan sertifikat, nah ini dapat diganti dengan personil yang memenuhi persyaratan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini teman-teman perhatikan, di sini ketika si penyedia tersebut tidak dapat menyerahkan personil
yang tidak dapat menunjukkan sertifikatnya, nah ini si penyedianya ini diberikan kesempatan untuk mengganti personil yang pastinya dia harus memenuhi persyaratan, terus kompetensinya ya sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya. Lanjut. Nah, ini untuk pemberian kesempatan ya. Jadi di dalam peraturan LKPP 1221 ini kita apa namanya memberikan kesempatan kepada penyedia yang dari hasil penilaian si pejabat penandatanganan kontrak atau si PPK gitu ya, oh ternyata si penyedia ini dapat mampu menyelesaikan pekerjaannya, ya kan? Nah, pertama sekali si pejabat penandatanganan kontrak tersebut dapat memberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender. Ingat, ini 50 hari kalender, bukan 50 hari kerja ya. Nah, jadi 50 hari kalender. Nah, ketika si pejabat penandatanganan kontrak menilai gitu kan ya, oh ternyata dia apa namanya sudah dekat jadwalnya, pekerjaan nggak selesai gitu ya, pekerjaan nggak selesai. Nah, si penyedia tersebut dapat diberikan kesempatan kedua, ya kan? Jadi ya seperti kayak hubungan percintaan juga ya, ada kesempatan kedua. Ya, nah jadi di sini ketika ada pemberian kesempatan kedua, lalu si pejabat penandatanganan kontrak itu melihat lagi, menilai lagi gitu kan ya, oh ada ternyata pekerjaannya nggak selesai juga gitu kan ya, nggak selesai juga, udah dikasih kesempatan pertama, kesempatan kedua gitu kan ya, ternyata nggak selesai juga. Ya udah, it's enough for you gitu kan ya, nggak ada kesempatan yang lain gitu. Jadi dilakukan pemutusan kontrak ya. Nah, kalau ternyata dia bisa selesai, lalu dilakukan serah terima. Nah, tetapi ketika teman-teman ya, jadi di dalam pemberian kesempatan kedua ini ya, ketika pejabat penandatanganan kontrak itu menilai, oh ternyata si penyedianya ini nggak sanggup, ternyata nggak bisa juga ya, dinilai ternyata dinilai tidak sanggup atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Nah, kalau dinilai seperti itu ya udah langsung putus kontrak ya. Jadi pemberian kesempatan kedua ini tidak apa namanya tidak menjadi keharusan, tergantung dari teman-teman pejabat penandatanganan kontrak itu melihat menilainya seperti apa. Tapi harus apa namanya kalau memang ternyata si penyedia tersebut apa namanya harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti kayak sanksi, denda dan seterusnya. Nah, ini ya harus disampaikan kepada si penyedianya. Nah, lalu kalau ternyata setelah pemberian kesempatan ketika kita masuk ya, ini ketika dia tadi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan, ya kalau dia ternyata sudah selesai, sudah diberikan kesempatan, lalu dia dapat menyelesaikan pekerjaannya, nah ini langsung ke serah terima, ke berita acara serah terima. Lanjut. Nah, ini untuk penilaian kinerja penyedia, ya, sebenarnya penilaian kinerja penyedia ini kan salah satu cara kita bagaimana memberikan apa ya istilahnya nilai rapot ya, nilai rapot bagi si penyedianya gitu. Nah, jadi apa namanya ketika dia sudah selesai, lalu si penyedia itu dapat berinisiatif ya, dapat berinisiatif meminta untuk pejabat penandatanganan kontrak menilai kinerjanya dia gitu. Dan ini nanti akan direcord, akan tersimpan di dalam aplikasi Sikap. Ya. Nah, si pejabat penandatanganan kontrak juga ya dia harus apa namanya punya kewajiban juga untuk melakukan penilaian kinerja si penyedianya yang dia yang sudah selesai pekerjaan tersebut. Nah, jadi ini saya ambil contoh ketika kita membeli barang kayak di platform apa namanya PPMSE ya kayak misalnya Tokopedia gitu ya seperti itu. Nah, ini kan kita setelah selesai kita sudah dapat barangnya, lalu kan platformnya itu meminta kita menilai gitu kan ya, ini bagus nggak?
berapa nilainya. Nah, ini mindsetnya seperti itu. Jadi ketika nanti si penyedianya itu melaksanakan pekerjaan itu dengan bagus, ya berkualitas, ya pasti nilainya juga akan bagus. Nah, tata cara penilaian kinerja ini diatur di dalam peraturan LKPP yang berbeda ya. Ini peraturan LKPP tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa.